Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Kartika Putri dengan NPM 234110121 dari kelas MNJ 23C Prodi Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran tentang ekonomi mikro materi. Dilihat di video selanjutnya ya. Pasar faktor-faktor produksi. Definisi pasar faktor produksi. Pasar faktor adalah tempat di mana perusahaan membeli dan menjual sumber daya yang diperlukan untuk memproduksi barang dan jasa. Pasar faktor terdiri dari pengusaha yang membeli faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan bahan mentah, serta individu yang menawarkan faktor-faktor tersebut. Penawaran faktor produksi. Di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, pemberi kinerja. Pemberi kinerja adalah pihak yang menawarkan tenaga kerja. Jika upah mereka peroleh meningkat, maka akan lebih banyak pekerja yang siap bekerja. Yang kedua, perusahaan. Perusahaan menawarkan faktor produksi lain serta tanah, modal, dan bahan mentah. Jumlah penawaran akan meningkat jika harga faktor tersebut naik. Selanjutnya, permintaan faktor produksi. Di sini terdapat beberapa faktor. Yang pertama, tenaga kerja. Perusahaan akan mempekerjakan karyawan tambahan jika tingkat upah yang diperlukan akan merekrut mereka lebih rendah dari nilai manfaat yang dirasakan dari tenaga kerja tersebut. Yang kedua, modal. Permintaan untuk modal ditentukan oleh kemampuan investor untuk menggunakan modal tersebut dalam menghasilkan pendapatan di masa depan. Yang ketiga, tanah. Permintaan untuk tanah tergantung pada permintaan komoditas yang dihasilkan. Penentuan harga faktor produksi. Upah dan harga faktor produksi ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Jika permintaan melebihi penawaran, harga produk akan naik. Sebaliknya, jika penawaran melebihi permintaan, harga akan turun. Kesetimbangan pasar faktor. Keseimbangan pasar faktor terjadi ketika jumlah penawaran dan permintaan seimbang dengan harga faktor produksi, cenderung lebih stabil. Pada saat ini, baik pembeli dan penjual merasa puas dengan hasil transaksi mereka. Yang pertama, tujuan keseimbangan pasar faktor. Menentukan harga yang cukup baik bagi produsen dan konsumen serta membangun pasar yang efisien. Yang kedua, keterbatasan keseimbangan pasar faktor. Faktor-faktor eksternal seperti perubahan kondisi ekonomi dan teknologi dapat mempengaruhi keseimbangan pasar faktor. Pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah pasar di mana perusahaan membeli tenaga kerja dan individu menjual tenaga kerja mereka. Bisa kita lihat seperti ini contoh di bawah. Pasar tenaga kerja pemuda. Pemuda di bawah 25 tahun biasanya memasuki pasar tenaga kerja sebagai pelajar di universitas atau karyawan purna waktu. Yang contoh kedua, pasar tenaga kerja wanita. Wanita sering didiskriminasi di pasar kerja dan seringkali bekerja di industri dengan upah lebih rendah. Pasar modal. Pasar modal terbagi menjadi dua. Yang pertama, pasar modal primer. Pasar modal primer adalah pasar di mana untuk perusahaan menjual saham baru untuk meningkatkan modal. Jika Anda membeli saham di pasar modal primer, Anda membeli langsung dari perusahaan. Yang kedua, pasar modal sekunder. Pasar modal sekunder adalah pasar di mana saham-saham yang sudah diterbitkan oleh perusahaan diperdagangkan antara investor. Jika Anda membeli saham di pasar modal sekunder, Anda membeli dari investor lain. Pasar faktor dan lingkungan bisnis. Pasar faktor menjadi kompleks di era globalisasi dan teknologi informasi. Inovasi produktivitas digital dan ketidakpastian kondisi ekonomi global mempengaruhi cara perusahaan memahami faktor-faktor produksi mereka. Namun, pengetahuan tentang bagaimana pasar faktor bekerja tetaplah penting untuk memahami ekonomi mikro. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.